Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan Amzam Setiawan dengan NIM 19030160885. Di sini saya sebagai pemakalah yang pertama akan mempresentasikan mengenai konsep pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan kepada seseorang sejak masih belajar tentang kehidupan. Artinya, sejak masih kanak-kanak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten sejak dini secara berkelanjutan akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak tersebut. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegatan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan formal informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal di masyarakat. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan 3 domain, yakni domain pengetahuan atau kognitif, sikap dan perilaku atau afeksi, dan keterampilan atau psikomotorik. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di bumi ini dan bagaimana ia menjalankan amanah dan berbuat adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang intinya adalah menganjurkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan amanat serta perintah berbuat adil. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya untuk menjalankan amanat dan berbuat adil sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang dengan firman tersebut manusia diharapkan mampu memahami maksud dan kandungan dari ayat itu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, terdapat 9 nilai yang harus diinternalisasikan kepada peserta didik dalam pendidikan anti korupsi. Kesembilan nilai tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Perilaku yang didasarkan pada upaya pendidikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kepedulian. Perilaku dan sikap tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, kemandirian. Perilaku dan sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian yang keempat, kedisiplinan. Perilaku yang menunjukkan tindakan tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian yang kelima, tanggung jawab. Perilaku dan sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan. Dalam hal ini alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan. Kemudian yang keenam, kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar, dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketujuh, sederhana. Perilaku dan sikap berusaha yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Kemudian yang ke-8, perilaku dan sikap hati yang mantap.
dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, atau tidak takut, gentar, kejut, dan pantang mundur. Kemudian yang kesembilan dan terakhir, yaitu keadilan. Perilaku dan sikap sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak pilih kasih, berpihak kepada kebenaran sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif, dan proporsional. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Dina Sabila Anjani dengan NIM akhiran 102. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum riswah dan hulul dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang riswah. Riswah itu adalah penyuapan atau sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar dapat tercapai. Kemudian definisi ini itu diambil dari kata rosya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan ar-rosyi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun rosyi adalah penghubung antara penyuap dan penerima suap. Sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap. Contoh riswah dalam bidang pendidikan antara lain pemberian nilai kepada siswa atau mahasiswa tertentu atau penerimaan siswa lewat jalur belakang. Secara tegas, Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap itu dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai semestinya. Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang riswah yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'ulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'ulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling ridho atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti itu haram, maka suap itu hukumnya haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasyiya wal murtasyiya fi hukmi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Taubah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasyiya wal murtasyiya wa ra'isya, yakni allati yamshi bainahuma, rawahu Ahmad. Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Laknat berarti jauh dari Allah SWT, dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar.
kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan. Yang kedua yaitu ghulul. Al-ghulul dalam bahasa bermakna berarti khianat, menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut sebagai al-ghulul, yakni mencuri ghanimah, harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian. Adapun ayat yang membahas tentang al-ghulul yaitu dalam surat Ali Imran ayat 161 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyi ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Kemudian tiap-tiap diri ia akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa tidak pantas atau tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dengan cara mengambil ghanimah atau harta rampasan perang selain apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Maka siapa saja di antara kalian yang berkhianat dengan cara mengambil sesuatu dari ghanimah cara ilegal, ia akan dihukum dan dipermalukan di depan muka umum kelak pada hari kiamat. Ia akan datang dengan memikul apa yang dia ambilnya pada harta ghanimah di depan mata semua makhluk. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya secara penuh, tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka tidak akan dizolimi dengan cara ditambah keburukannya atau dikurangi kebaikannya. Dalam konteks sekarang, ayat ini dapat bentuk proteksi bagi seorang pemimpin. Ayat ini memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal dalam memimpin maupun mampu menjaga diri dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Contoh konkret ghulul dalam konteks saat ini dapat dimisalkan dengan banyak hal, misalnya yaitu bentuk-bentuk pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya ketika ia tidak melakukan tugas dengan amanah yang diberikan dengan baik. Seorang pemimpin atau wakil rakyat yang melakukan sebuah kecurangan dan seperti tindakan korupsi yang merugikan negara termasuk dalam ghulul konteks masa kini. Jadi dalam Islam itu sendiri, ghulul dan riswah itu sebuah perbuatan tercela dan sangat tidak diperbolehkan. Hukum dari riswah dan ghulul itu sendiri adalah haram. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Sukanti Nur Aisyah dengan NIM 19030169095. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran lembaga dan institusi pendidikan sebagai benteng anti korupsi. Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi juga dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan yang digunakan pada saat pembelajaran. Untuk tidak menambah beban berat bagi peserta didik, perlu diperhatikan secara matang dalam pemilihan model dan pendekatan yang akan digunakan. Ada 3 model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah, yaitu pertama, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai yang akan ditanamkan melalui bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui bahasan pokok atau subpokok yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Yang kedua, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Penanaman nilai anti korupsi juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Keunggulan dari model ini adalah peserta didik sungguh mendapat nilai dari pengalaman-pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekedar informasi, apalagi informasi monolog. Peserta didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih mengembirakan. Kelemahan model ini adalah tidak adanya struktur yang tetap dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah, serta memerlukan waktu lebih banyak. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman terhadap peserta didik secara mendalam. Tidak hanya acara bersama belaka, butuhkan pendamping yang kompak dan memiliki persepsi yang sama. Semacam ini tidak bisa hanya dilakukan setahun sekali atau 2 kali, tetapi harus berkali-kali. Yang ketiga, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Penanaman nilai anti korupsi juga dapat ditanamkan melalui pembudayaan seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi, sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangatlah penting, karena dengan pembiasaan itulah suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah, peserta didik akan terbiasa menurut dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat dan di sekolah. Setelah mendapat pembiasaan yang baik di sekolah, pengaruhnya juga akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan sampai dewasa nanti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.